Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, NIM 14060222195. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi diri terhadap pengalaman belajar, jurnal refleksi mata kuliah inti, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di SD semester 1. Yang pertama, nama mata kuliah, prinsip pelajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Review pengalaman belajar. Pada mata kuliah ini ada 7 topik yang harus kami kerjakan. Pada topik 1, membahas tentang telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Perencanaan pembelajaran dan asesmen yang perlu disusun secara runtut atau sistematis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis CP untuk menyusun tujuan pembelajaran atau disebut juga ATP. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, melaksanakan dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, melaporkan hasil belajar. Dan yang ketujuh, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Kemudian, pada topik 2, membahas tentang implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Maka pada topik 2, kami membuat perangkat pembelajaran meliputi RPP atau modul ajar, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Kemudian pada topik 3, membahas tentang analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, yaitu peserta didik pada anak usia sekolah dasar. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran hasil dari peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik di akhir pembelajaran. Capaian ini akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan peserta didik dalam mempelajari sesuatu hal. Kemudian, capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase, yaitu ada fase A, terdiri dari kelas 1 dan 2, kemudian fase B, kelas 3 dan 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Secara umum, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Di antaranya adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan modul ajar. Kemudian, pada topik 4, mempelajari tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD. Lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran merupakan salah satu lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan peserta didik berhasil dalam belajar dengan segala keragamannya. Lingkungan belajar perlu diciptakan sebaik mungkin untuk memotivasi peserta didik agar semangat belajar. Kemudian, pada topik 5, membahas tentang implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini,
sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, ada lima prinsip asesmen, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menekan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Dan yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian, pada topik 6 membahas tentang laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Pada mata kuliah ini juga berkaitan dengan praktik pengalaman lapangan, di mana kegiatan praktik pengalaman lapangan tersebut meliputi pertama, penguasaan pengetahuan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua, perancangan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, praktik pengajaran. Yang keempat, praktik persekolahan, non-pembelajaran. Dan yang kelima, praktik kehidupan bermasyarakat dan penguatan karakter. Kemudian, pada topik ke-7 membahas tentang refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Setelah melakukan praktik pembelajaran dan asesmen, seorang guru harus melakukan refleksi agar dapat mengetahui apakah pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau masih ada yang harus diperbaiki. Refleksi dapat dilakukan oleh diri sendiri atau dapat meminta pendapat dari orang lain. Untuk peserta didik, kegiatan refleksi bisa digunakan untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung yang telah dilakukan. Apakah proses pembelajaran berlangsung baik atau tidak? Kemudian, review pengalaman belajar. Yang pertama, mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Seluruh topik dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD, seluruhnya sangat penting untuk dipelajari, di mana mata kuliah ini juga berlanjut pada semester 2. Prinsip dan pengajaran asesmen tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen dalam pendidikan berfungsi sebagai bahan untuk menentukan kemampuan dan kesulitan pada saat itu untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar diperlukan untuk pembelajaran. Di sini kami belajar mulai dari menyusun membuat modul ajar atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen pembelajaran. Kami juga belajar pembelajaran dengan pendekatan culturally relevant teaching. Yang kedua, bagaimana saya
Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Topik-topik tersebut kami pelajari melalui LMS ketika perkuliahan di kelas bersama dengan dosen, penugasan dari dosen, diskusi dan presentasi, serta ketika PPL di sekolah mitra. Ilmu yang kami dapatkan ketika perkuliahan di kelas kami implementasikan di sekolah mitra. Kami juga berkonsultasi dengan guru pamong terkait perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Menurut saya sangat penting. Ilmu yang saya dapatkan ketika kuliah dapat saya implementasikan di kelas 4 ketika saya PPL. Pembuatan modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian saya terapkan ketika PPL sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ketika PPL, saya juga mengintegrasikan dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik saya berikan kebebasan ketika mengisi LKPD sesuai dengan minat atau kesenangannya. Analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, di LMS topik 1 terdapat tugas untuk menelaah perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Menelaah asesmen pembelajaran yang disusun oleh guru, perencanaan pembelajaran efektif, dikerjakan secara mandiri. Kemudian, bukti-bukti tersebut kami upload di Google Drive. Yang kedua, mahasiswa diminta membuat rancangan pembelajaran dan asesmen. Berikut artefak tugas yang sudah saya kerjakan. Lalu pada topik 3 terdapat tugas diskusi kelompok tentang kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Dan pada topik 4, mengerjakan ruang kolaborasi, yaitu merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana cara dalam merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Dan pada topik kelima, merancang prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kemudian, mengerjakan diskusi kelompok mengenai praktik pembelajaran dan asesmen secara efektif yang telah dilakukan. Berikut artefak dari tugas tersebut. Kemudian, mengerjakan tugas diskusi refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen serta penilaian refleksi. Pembelajaran bermakna atau good practice. Makna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD yaitu, saya dapat memahami bagaimana merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, termasuk peserta didik, guru, dan pihak lainnya, dengan menggunakan prinsip ekosistem pembelajaran serta mengelola pembelajaran yang efektif dan reflektif. Semoga materi-materi yang sudah saya pelajari tersebut kelak dapat saya terapkan di SD tempat saya mengajar. Demikian presentasi tentang prinsip pengajaran dan asesmen 1 di SD. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.